Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita melakukan pencatatan akuntansi perusahaan jasa, kali ini kita akan lanjut kepada pencatatan akuntansi perusahaan dagang, di mana dalam modul ada di halaman 22. Ya, ini. Contoh kasus perusahaan dagang PT Sumber Rezeki. Datanya tersedia di bawah tentang saldo awal akunnya, saldo awal piutang, hutang, seperti yang sudah pernah dilakukan di perusahaan jasa. Oke, langkah pertama adalah kita login terlebih dahulu. Ini alamat lab sebagai contoh untuk pencatatan akuntansi perusahaan jasa yang sebelumnya. Ingat, kata sandinya selalu sama, dibuat untuk semua mahasiswa. Jadi saya ingatkan lagi, kata sandinya sama, Zahir FEB UMJ 2020. Jadi ketika mendaftar di awal ini sudah diingatkan untuk menggunakan password yang sama untuk seluruh mahasiswa. Gunanya adalah nanti memudahkan dalam mengkoreksi hasil kerjaan mahasiswa yang dilakukan oleh dosen. Kalau udah, sekarang kita lanjut untuk masuk atau login. Nah, ini kalau sudah kita buat baru. Oke, silahkan buka browsernya, masuk ke balik ke Zahir Online-nya. Kita buat nama perusahaannya adalah PT Sumber Rezeki. Pilih jenis usahanya. Nah, di sini jenis usahanya sesuai yang tadi sudah kita lihat di modul ya, tentang menjual barang-barang elektronik. Nah, kita pilih perdagangan dan distribusi. Oke. Lalu periode akuntansinya kita rubah jadi bulan Januari ke Desember tahun 2020. Lalu simpan dan lanjutkan. Jangan lupa untuk mengganti ini, karena kalau tidak diganti maka akan periodenya Mei dan kita mencatat untuk bulan Januari, maka ada kesalahan periode, selisih dalam periodenya, maka nanti bisa jadi pencatatan kita tidak akan bisa dilihat. Berikutnya gunakan kode referral. Kode referralnya adalah bisnis kerja tanpa spasi. Jika sudah, checklist saya menyetujui syarat dan ketentuan, lalu klik simpan. Oke. Nah, kalau kita tidak perlu bantuan, kita klik saya hubungi nanti. Langkah pertama adalah kita menginput saldo awal. Kita lihat di modulnya saldo awal 1 Januari 2020 ya. Kasnya 3.500.000, bank 25.500 dan seterusnya. Oke, kita masuk ke dalam Zahir Online. Kita klik pojok kanan atas, ada ini, lalu kita cari, kita scroll, kita pilih saldo awal, pilih akun. Silahkan diisi sesuai dengan posisinya, di debit untuk harta, di kredit untuk kewajiban dan modal. Nah, angkanya yang pertama adalah kas. Kasnya 3.500.000. Lalu ada bank
25.500. Berikutnya piutang dagang, kali ini namanya piutang usaha, sama saja, yaitu 4550. Berikutnya adalah persediaan. Persediaan barang dagang di sini namanya persediaan, yaitu 13.815. Kemudian ada asuransi dibayar di muka, Rp2.300.000. Kemudian ada harta tetap kendaraan 125. Akumulasi penyusahan kendaraannya ada di bawah. Accumulated depreciation kendaraan sebesar 12.500.000. Di sebelah kredit 12.500.000. Kenapa di kredit? Karena sesuai saldo normalnya perannya mengurangi harta, yaitu kendaraan. Jika kendaraan di debit, maka akumulasinya di sebelah kredit. Oke, untuk aktiva sudah kita input. Berikutnya kewajiban dan modal. Hutang dagang. Nah, hutang dagang kodenya di 2, ini hutang usaha. Ingat posisinya di sebelah kredit, yaitu 16.875. Berikutnya hutang gaji. Rp2.115.000. Lanjut, ada hutang bank. Hutang bank sebesar 81.375. Berikutnya bagian kewajiban sudah. Modal di store. Modal di store sebesar 35.500. Laba ditahan 26.300. Oke, sudah semua diinput dan sudah balance karena historical balancingnya adalah RP0 dan RP0. Jika tidak 0, maka kita belum balance. Silahkan dicek lagi apakah ada salah, misalkan di kredit malah ditaruh di debit, atau yang ada di debit malah di inputnya di kredit. Jadi silahkan dicek kembali. Jika historical balancingnya sudah 0, maka kita sudah balance. Artinya posisi aktiva sama dengan posisi kewajiban dan modal. Kalau sudah, kita klik simpan. Saldo awal sudah untuk akun. Kita berikutnya adalah saldo awal piutang. Kita klik lagi tandanya sini, di scroll ke bawah, pilih piutang. Belum ada, maka kita buat baru. Kita lihat, pilih pelanggan, belum ada, masih general customer atau pelanggan umum. Kita klik tanda pencarian, lalu kita buat baru. Namanya adalah pertama PT Megantar. Dia sebagai pelanggan, jadi untuk pemasok kita unchecklist, karyawan juga. Ya, jadi hanya di checklist pelanggan. Jika sudah, klik
simpan, karena kita tidak perlu mengisi kolom-kolom yang lain, karena secara kontaknya kita hanya buat namanya saja. Simpan. Saldo bintang ada 3, ada Megantara, Unggul Utama, dan Cipta Kreasi. Maka jangan kita batal atau kita tutup, kita ketik lagi yang kedua PT Unggul Utama, lalu hilangkan checklistnya untuk pemasok dan karyawan, kemudian simpan. Selanjutnya ada Cipta Kreasi, CV Cipta Kreasi sebagai pelanggan juga. Kalau sudah, simpan. Nah, karena ada 3, maka setelah tiga-tiganya dibuat, maka kita klik batal. Nah, sudah ada ketiga nama pelanggan yang kita buat baru tadi. Yang pertama kita mau isi saldonya adalah PT Megantara. Kita klik 2 kali. Sudah terpilih PT Megantara. Kita rubah tanggalnya sesuai dengan yang ada di situ. Itu tanggalnya adalah 1 Desember 2019. Ini silakan. Oke, sudah terpilih. Nomor fakturnya adalah INV strip 01. Terus berikutnya adalah kita pilih ke receivable value. Klik di sini. Masukkan angkanya yaitu 1.250.000. Jika sudah benar, kita klik simpan. Invoice pertama sudah kita input. Jangan kita batal, kita pilih buat lagi untuk invoice yang kedua. Kita pilih pelanggannya. Karena sudah ada, kita klik ini. Pilih yang kedua adalah Unggul Utama. Tanggalnya sesuaikan 11 November 2019. Oke, kita klik nomor fakturnya INV 02. Lalu kita pilih, kita ketik di receivable value-nya angkanya adalah 2450. Kalau sudah, simpan. Lanjut ke nomor ketiga, pelanggannya kita pilih, invoice yang ketiga adalah Cipta Kreasi. Tanggal invoice-nya adalah 25 November. Nomor fakturnya INV 03. Kita scroll, klik di receivable value, angkanya 850.000. Jika sudah benar, klik simpan. Karena ketiga invoice sudah kita input, maka kita klik batal. Nah, inilah invoice ketiga. Tiganya yang ada di modul. Jumlahnya adalah 4.550. Kalau sudah, kita close. Oke, untuk selanjutnya kita input saldo awal utang. Ya, ini sebelumnya kita sudah input saldo awal akun, lalu saldo awal piutang. Yang akan kita input berikutnya saldo awal hutang. Ada PT Sinar Elektro, ada CV Riung Jaya, dan CV Cipta Kreasi. Oke, kita masuk ke cair online. Kalau kita pilih, di scroll ke bawah, lalu pilih utang. Buat baru, kita pilih pemiliknya masih general vendor, jadi belum ada yang spesifik. Kita klik tanda pencarian, kita buat baru, berikan namanya yaitu PT Sinar Elektro.
hapus untuk checklist pelanggan dan checklist karyawan, karena untuk hutang hubungannya adalah pemasok. Jadi kita akan menginput data pemasok. Sinar elektro sudah, klik simpan. Berikutnya ada CV Riung Jaya. Di unchecklist lagi, sisakan pemasok. Kalau sudah, simpan. Nah, yang ketiga adalah CV Cipta Kreasi. Memang CV Cipta Kreasi ini sebelumnya sudah ada sebagai pelanggan, tapi dia ternyata memiliki peran juga sebagai vendor atau pemasok. Kayak kita buat juga untuk datanya di pemasok. Jadi beda untuk yang pelanggan datanya sendiri, untuk pemasok sendiri juga. Kalau sudah, kita klik simpan. Oke, kita batal karena sudah 3 terinput. Jadi untuk mengerjakan ini tetap selalu melihat modul sahirnya. Kalau sudah, yang pertama kita pilih sinar elektro. Tanggalnya disesuaikan tanggal 5 Desember 2019. Nomor fakturnya adalah INV01. Lalu kita isi nilai utang usahanya 10 juta. Kalau sudah benar, klik simpan. Berikutnya yang kedua adalah kita pilih Riung Jaya. Tanggal disesuaikan 7 November. Nomor fakturnya INV02. Nilai utangnya adalah 6025. Kalau sudah simpan, berikutnya kita pilih pemasok yang ketiga, yaitu Cipta Kreasi. Tanggalnya dipilih 26 November. Nomor fakturnya INV03. Nilai utang usahanya kita buat yaitu sama 550. Kalau sudah, simpan. Sudah simpan, klik batal. Nah, ini sudah terinput, totalnya adalah 16.875. Kalau sudah, kita close. Baik, sebelum kita lanjut ke saldo awal persediaan, maka terlebih dahulu kita lihat kembali modul. Sudah ada saldo persediaan, ada harga jual, harga beli, jumlahnya, dan total dari nilai persediaan. Ada 7 produk dengan satuannya unit. Untuk itu kita input saldo ini, kita kembali ke Zair Online, lalu kita ke data master, lalu kita ke satuan pengukuran. Di sini kita edit saja yang JIS atau satuan dasar yang terkecil. Kita klik di sini, lalu edit. Kita ganti menjadi unit karena barang elektronik satuannya adalah unit. Kalau sudah, simpan. Oke, sudah berubah satuan dasarnya. Kalau sudah, baru kita boleh lanjut menginput saldo persediaan. Klik di pojok kanan atas, lalu scroll ke bawah, pilih saldo awal persediaan. Karena belum ada, kita buat baru. Pilih produknya, tidak ada pilihan, belum ada, jadi kita klik menu pencarian, maka kita buat baru. Produk yang pertama adalah kipas angin.
Ya, kita buat kipas angin. Satuan dasarnya kita pilih adalah, jangan lupa, unit. Kelompoknya adalah produk. Harga jualnya 75.000 dengan harga belinya 60.000. Oke, saya lihatkan terlebih dahulu. Harga jual 75.000, harga beli 60.000. Kita baru menginput sampai di sini. Kalau sudah, kita tidak ada pilihan atau keterangan mengenai pemasoknya siapa, jadi kita kosongkan. Kalau sudah, klik simpan. Oke, lanjut. Kita masukkan produk yang kedua, yaitu rice cooker. Kita pilih satuan dasarnya, unit. Untuk kode produk sudah otomatis ya. Pilih kelompok produknya. Harga jualnya adalah 125.000 dengan harga belinya adalah 100.000. Kalau sudah, simpan. Lanjut ke produk ketiga, radio FM AM. Satuannya unit, kelompoknya produk, harga jualnya adalah 35.000 dengan harga belinya 25.000. Lalu simpan. Produk keempat, TV 20 inch dengan sama seperti yang sebelumnya, satuan dasar unit, kelompoknya produk, harga jualnya adalah 825 dengan harga belinya adalah 620. Lanjut, TV 14 inch harga jual 315, harga belinya adalah 235. Produk keenam, mesin cuci. Harga jualnya 375 dengan pembeliannya 240. Lalu kulkas, satuan dasar, kelompok produk, harga jualnya 125, harga belinya adalah 845. Kalau sudah, simpan. Maka kita sudah menginput 7 jenis produk di persediaan. Lalu kita klik batal. Kita pilih yang pertama, kipas angin. Oke, kita tinggal mengisi nilai jumlahnya. Harga beli sudah terinput sebelumnya, jumlahnya 5. Kode batal. Lalu pilih produk yang kedua adalah rice cooker. Jumlahnya 2. Klik simpan. Berikutnya pilih radio FM AM. Jumlahnya adalah 7. Selanjutnya TV 20 inch. Jumlahnya 4.
kelima TV 14 inch. Jumlah persediaannya 8. Berikutnya mesin cuci. Jumlah persediaannya 4. Yang terakhir adalah kulkas. Jumlah persediaannya 5. Kalau sudah semua, kita close atau batal. Nah, ini sudah semua, totalnya 10.380. Sesuai 10.380. Oke, sudah, kita close. Selanjutnya kita masuk ke pencatatan transaksi, dimulai dengan biaya operasional, promosi, dan iklan yang dilakukan pada tanggal 3 Januari 2020, dibayarkan kepada CV Trimegah sebesar 250. Masuk ke kas dan bank, pilih pengeluaran, lalu buat baru. Pilih penerimanya. Penerimanya adalah CV Trimegah. Dibayarkan tanggal 3 Januari 2020 melalui kas. Penerimanya Trimegah, ternyata belum ada. Maka kita klik tanda pencarian, lalu buat baru. Beri nama CV Trimegah. Trimegah ini adalah untuk operasional kita, biaya operasional untuk promosi dan iklan ini di luar kegiatan transaksi jual beli kita. Jadi berarti dia bukan pemasok. Adalah pihak lain yang bukan merupakan pelanggan kita, bukan merupakan pemasok kita, dan bukan karyawan. Kalau pemasok adalah yang memasok barang yang akan kita jual. Misalkan di sini adalah contohnya peralatan elektronik atau barang elektronik. Nah, dalam hal ini adalah promosi dan iklan bukan merupakan barang dagangan kita. Jadi kita unchecklist ketiga-tiganya, lalu kita klik simpan, lalu batal. Kita cari Trimegah, ya tipenya lain. Kita klik 2 kali. Ya, Trimegahnya sudah terpilih. Pilih akunnya adalah kas. Lalu tanggalnya disesuaikan tanggal 3 Januari. Berikutnya, misalkan kita isi deskripsinya adalah bayar pasang iklan. Kita pilih akunnya ketika pasang iklan berarti kita klik iklan. Nah, sudah ada beban iklan dan promosi. Kita klik di sini, masukkan angkanya yaitu 250.000. Oke, tidak ada informasi tambahan, maka selanjutnya kita klik simpan, lalu batal. Berikutnya kita ke transaksi nomor 2, pembayaran piutang sebagian tanggal 4 Januari 2020, diterima dari PT Megantara. Jadi ini sebelumnya sudah ada di saldo awal piutang. Jumlah 750.000, fakturnya INV 01, 1 Desember 2019 melalui kas. Jadi piutang waktu tanggal 1 Desember 2019.
kita balik ke Zahir Online, kita ke penjualan, lalu ke pembayaran piutang usaha. Buat baru, pilih pelanggannya yaitu Megantara. Dia ada piutang kita 1250. Pembayarannya ingat melalui kas, maka diganti melalui kas. Berikutnya tanggalnya disesuaikan tanggal 4 Januari 2020. Fakturnya kita pilih, ada satu, kita pilih langsung. Jumlahnya 1250, berapa yang mau dibayar? Ternyata belum semuanya dibayar. Karena sebagian, jadi kita rubah 750. Berarti masih ada sisa 500.000. Biayanya tidak ada biaya tambahan. Itu saja, maka kita klik simpan. Kalau sudah, diklik batal. Berikutnya transaksi nomor 3. Ini sales order ya, atau order penjualan. Jadi dipesan dulu, lalu nanti dibayarkan. Nah, pertama kita mencatat pemesanannya dulu, yaitu dari customer kita atau pelanggan PT Bayu Segara. Tanggal 5 Januari 2020, dengan marketingnya adalah Rina. Barang nomor 3 dan barang nomor 5. Artinya di sini deskripsinya adalah radio FM AM 1 di ordernya dan TV 14 in 1 dengan harga 75. Dan satu lagi adalah dengan harga 49.500. Oke, kita balik ke Zahir Online, kita ke penjualan, kita ke pesanan penjualan, lalu buat baru, pilih pelanggannya yaitu Bayu Segara. Belum ada, jadi kita klik pencarian, buat baru, beri nama PT Bayu Segara. Dia adalah pelanggan, jadi kita checklist hanya di bagian pelanggan. Kalau sudah, simpan, lalu batal. Kita pilih Bayu Segara. Lalu tanggalnya disesuaikan. Tanggal pesannya adalah 5 Januari. Pilih produknya. Produk yang pertama adalah radio FM AM. Ini dia. Nah, di sini sebenarnya adalah harga satuan yang kita tentukan adalah 35. Tapi dalam order kali ini kita beri harga 75.250. Jadi harganya dinaikkan. Jumlahnya adalah 1. Harganya kita rubah menjadi 75.250. Terdapat pajak, jadi kita pilih sini pajak PPN 10%. Tidak ada diskon. Dan kita pilih produk yang kedua adalah TV 14 inch. TV 14 inch, belinya juga 1 unit. Harga jualnya 495. Jadi kita ke PT Bayu Segara ini menaikkan harga jual, yaitu sekarang 495. PPN 10%.
Apakah ada pilihan lainnya? Kalau ada pilihan lainnya, kita klik di sini. Ternyata nanti pilihan ini juga bisa dirubah ketika sudah terjadi pesanannya. Kita lihat tanggal dokumennya, kita ganti sesuai dengan yang tanggal pemesanannya, tanggal 5 Januari 2020. Tidak ada termin darurat, tidak ada pilihannya, penjualnya di sini. Berarti kita harus menginput yang ada saja seperti ini. Jadi untuk kali ini kita langsung ke klik simpan. Oke, lalu kita balik ke menu berikutnya dengan cara klik batal terlebih dahulu. Lalu kita klik penjualan lagi. Oke, lalu setelah kita klik penjualan lagi, kita klik pengiriman barang karena tadi baru memesan. Sekarang sudah fix, lalu kita pilih pengiriman barang. Lalu klik buat baru. Sini kita bisa pilih langsung pemesannya, ada nama Bayu Segara. Karena baru satu memang yang pesan. Nah, tanggalnya kita pilih sesuai dengan yang ada di modul, tanggal 5 Januari. Bayu Segara, nomor pesanannya. Ya, lihat di sini sudah terisi datanya karena kita tadi sudah memesan. Jadi kita tidak menginput lagi. Berikutnya kita masukkan adalah di sini ada tanggal dokumennya, tanggal 5. Kita pilih terminnya karena memang di sini ada termin, yaitu 10 hari dapat mendapatkan diskon, jatuh tempo 30 hari dengan diskon awal 2%. Penjualnya kita pilih general employee saja. Oke, di sini ada diskon biaya lain. Nah, tidak ada biaya lainnya. Yang ada adalah uang muka. Uang muka belum dapat di input di sini. Nanti akan ada inputan berikutnya. Oke, berikutnya kita klik sini simpan. Sudah, kita ke menu, kita klik batal untuk ke menu berikutnya, yaitu penjualan legal. Untuk mengklik faktur penjualan, kita buat fakturnya, kita klik buat baru. Nah, pilih pelanggannya yaitu Bayu Segara. Kita pilih pengiriman barang, kita checklist. Belum lunas jadi jangan di checklist. Tanggalnya dibuat tanggal 5 Januari. Nomor pengirimannya kita pilih. Jangan lupa di sini kita pilih lagi general employee, lalu tanggal dokumennya disesuaikan 5 Januari. Nah, yang jangan kita lupakan juga adalah uang mukanya. Nah, uang mukanya kita pilih dulu, akunnya kita pilih kas, kita pilih kas, klik OK. Karena uang muka ini besarannya kecil, jadi kita pilih di kas saja 100.000 uang mukanya. Maka sudah otomatis ya di sini terpotong totalnya, jadi sisanya 527.275. Kalau sudah, kita klik. Berikutnya adalah simpan. Oke, kalau sudah jangan lupa klik batal. Setiap kita sudah mau membuat transaksi, jangan lupa klik batal. Oke.
Berikutnya kita masuk ke transaksi nomor 5, yaitu pembelian kredit dengan biaya pengiriman. Tanggal 9 Januari 2020, supplier kita atau pemasok kita PT Lancar Jaya. Terminnya 2/10 N/30. Kita ke menu pembelian, langsung ke penerimaan barang, klik buat baru, pilih pemasoknya yaitu Lancar Jaya. Jika tidak ada, maka kita klik pencarian, kita buat baru. Kita masukkan PT Lancar Jaya sebagai pemasok, maka di unchecklist yang lainnya, sehingga sisakan checklist ke pemasok. Jika sudah, klik simpan, lalu batal. Kita pilih PT Lancar Jaya. Tanggalnya adalah 9 Januari. Ya, jadi di sini kita pilih produknya. Yang mau kita beli adalah kipas angin. Pertama, kipas angin. Jumlahnya adalah yang mau dikirim 10. Yang kita beli adalah 10. Nah, harga satuannya di sini berubah, yang semula 60.000 kita sekarang menjadi harganya 73.000. Mengalami kenaikan. Tidak ada diskon, tidak ada pajak. Jadi kita lanjut ke pilihan produk yang kedua, yaitu Rescott. Jumlah yang dikirim 10. Harganya meningkat menjadi 121.000. Oke, karena ada 3, kita klik tambah baris baru. Kita pilih produk. Produk yang ketiga adalah radio FM AM. Jumlahnya yang dibeli 5. Harga semua 25.000, sekarang meningkat harganya menjadi 65.000. Harga belinya. Oke, di sini ada biaya lainnya, yaitu namanya biaya pengiriman atau biaya pengantaran, atau yang kita kenal dengan ongkir. Di sini kita klik, di sini sudah termasuk ke dalam beban lain. Oke ya. Kita tinggal masukkan angkanya saja. Angkanya 100. Kalau sudah, totalnya menjadi 2365.000. Pilihan lainnya ada, yaitu kita klik adanya termin. Tanggal dokumennya dulu kita sesuaikan tanggal 9. Terminnya kita buat, kita klik ini, lalu kita masukkan hari diskonnya 10, jatuh tempo 30, diskonnya 2%. Oke, sini ada, kalau bagian pembelian mau dipilih bisa juga general employee, tidak dipilih pun tidak masalah, karena di sini tidak ada keterangan tentang marketingnya atau yang bagian pembeliannya. Ya sudah, kita klik simpan. Jangan lupa klik batal. Lanjut, yaitu kita buat fakturnya. Kita klik lagi pembelian. Kita klik faktur pembelian. Lalu kita buat baru. Kita pilih pemasoknya PT Lancar Jaya.
kita langsung pilih tanggalnya. Kita klik dulu penerimaan barang, pilih tanggalnya, Januari. Nomor penerimanya sudah ada, totalnya 2265. Tadi dengan biaya lainnya sudah tertera 100.000. Tanggal dokumennya kita sesuaikan juga tanggal 9 Januari. Ya, terbitnya sudah, lainnya tidak ada, maka kita bisa klik simpan. Oke, kita klik batal. Selanjutnya kita lanjut ke transaksi. Ya, tadi sudah sampai transaksi nomor 5 tadi ini. Oke, sekarang kita transaksi nomor 6. Biaya operasional kebersihan dan keamanan tanggal 11 Januari 2020 dibayar kepada ketua lingkungan sebesar 51.000 menggunakan kas. Balik ke Zair Online, kita klik menu kas dan bank, kita pilih pengeluaran. Lalu kita buat baru, pilih penerimanya, ketua lingkungannya belum ada, kita pilih menu pencarian, lalu kita buat baru, namakan ketua lingkungan. Dia bukan pelanggan, bukan pemasok, dan bukan karyawan kita, jadi pihak lain. Jadi tidak ada yang di checklist. Kalau sudah, simpan, lalu batal. Ya, dipilih yang tadi sudah dibuat ketua lingkungan. Dari akunnya kita pilih kas. Deskripsinya adalah iuran kebersihan dan keamanan. Jika sudah, kita pilih akunnya, kita klik kebersihan. Belum ada beban kebersihan dan keamanan, jadi kalau belum ada kita klik menu pencarian. Ya, jika ingin memastikan lagi bisa di scroll ke bawah apakah menunya ada untuk bersih, atau kita mau cari dari keamanan. Tidak ada, maka kita bisa buat baru. Klasifikasinya adalah kita pilih beban operasional lain. Kita beri nama beban kebersihan dan keamanan. Beban kebersihan dan keamanan. Kita off-kan yang ini, jadi kita tidak set as cash atau bank, jadi bukan termasuk bagian dari kas atau bank, jadi kita harus matikan. Yang ini kita tetap aktif karena supaya muncul. Kalau kita tidak aktifkan maka tidak muncul nanti di pencarian. Kalau sudah, kita klik simpan, lalu batal. Sekarang kita cari kebersihan, sudah ada, kita pilih, totalnya 51.000. Sudah, kita tidak ada pilihan lagi, tidak ada yang di input lagi, maka klik simpan. Jangan lupa batal. Lanjut di transaksi berikutnya, nomor 7, pembayaran hutang sebagian. Nah, bayar hutang sebagian ini atas CV Riung Jaya. Kita ke menu pembelian. Jadi kalau hutang kaitannya dengan pembelian,
pilih pembayaran utang usaha. Kita buat baru, pilih nama pemasoknya Riung Jaya. Ini ya, Riung Jaya, 12 Januari. Dibayarnya hanya 1.250, hutangnya dibayarkan sebagian melalui bank. Oke, akunnya adalah bank. Tanggal 12 Januari. Nomor fakturnya ini. Punya saldo hutang 6025, kita hanya baru bayar 1.100.000. 1.250.000. Tidak ada diskon, maka kita langsung klik simpan. Jangan lupa batal. Oke. Lanjut transaksi yang berikutnya. Nomor 8, penjualan tunai. Ada 4 barang dagangan kita yang kita jual. Kalau gitu kita lanjut ke menu penjualan. Di sini Ude Rahayu ya, secara tunai 16 Januari. Oke, lanjut ke menu penjualan, pilih pengiriman barang karena tanpa dipesan, langsung datang ke toko. Buat baru, terus pilih pelanggannya, namanya Ude Rahayu. Ternyata belum ada, kita klik menu ini, carian, kita buat baru, namanya Ude Rahayu. Dia sebagai, kalau penjualan pasti sebagai pelanggan. Lalu simpan, lalu batal. Pilih Ude Rahayu. Lalu pesanannya memang kita tidak ada nomornya. Tanggalnya 16 Januari. Pilih jenis barangnya yang mau dijual. Yang pertama kipas angin, yaitu jumlahnya adalah 2. Harganya kita jual dengan harga normalnya yang kita sudah pernah input 175, kita jual dengan harga 135. Berikutnya ada pajak 10% PPN. Tidak ada diskon. Berikutnya produk yang kedua yaitu radio. Jumlahnya 4. Kita jual dengan 75.250. Oke, jangan lupa pajak. Ada 4 produk. Karena disediakan hanya 2 baris, kita pilih tambah baris baru. Pilih produknya mesin cuci. Jumlahnya adalah 1. Kita jual dengan harga 618.250. Oke. Pajaknya dipilih 10%. Lalu ada lagi, kita tambah baris baru, pilih produknya. Yang terakhir adalah TV 14 inch sebanyak 3. Harganya adalah 495. Ya, jangan lupa pajaknya
10%. Jika sudah, kita lihat pilihan lainnya. Apakah perlu kita input? Lihat ke modulnya. Karena penjualannya tunai, maka tidak menginput termin. Jadi kita klik saja pilihan lainnya. Paling tanggal dokumennya kita sesuaikan. Tanggal 16 Januari. Termin tidak ada. Lalu kita klik. Biaya lainnya juga tidak ada. Kita klik saja simpan. Jangan lupa klik lagi batal. Pilihan berikutnya adalah ke menu penjualan, lalu kita klik faktur penjualan, lalu kita klik buat baru, pilih pelanggannya yaitu Bude Rahayu, lalu kita klik bayarannya tunai berarti lunas, terus lalu pengiriman barang, tanggalnya adalah 16 Januari. Akunnya jangan lupa, akunnya sesuai dengan jumlahnya kita tunai, maka kita pilih kas. Lalu nomor pengirimannya sini. Nah, ini dia totalnya 2941675. Oke, tidak ada biaya lain. Kita hanya sesuaikan tanggal dokumennya 16 Januari. Lalu kita klik simpan. Jangan lupa klik batal. Nah, bedanya kalau tadi kredit adalah overdue, jadi belum selesai dibayar. Kalau yang lunas, maka sudah paid, terbayarkan. Baik, transaksi berikutnya lanjut. Transaksi nomor 9 adalah pembayaran hutang. Pembayaran hutang ini dibayarkan ke Sinar Elektro tanggal 17 Januari 2020 sebesar semuanya, yaitu 10 juta melalui bank faktur nomor 01. Ya, kita pilih ke pembelian, lalu pilih pembayaran utang usaha, pilih buat baru, pemasoknya kita pilih yaitu Sinar Elektro, melalui bank, tanggalnya 17 Januari. Nomor fakturnya dipilih INV01. Nah, pembayarannya tidak perlu kita rubah karena memang sudah dibayarkan 10 juta. Tidak ada biaya lainnya, maka kita klik simpan. Lalu batal. Oke ya, sudah ke Sinar Elektro. Lanjut transaksi yang ke-10, transfer ke bank. Transfer ke bank sebesar 1.280.000, penyetornya Yunita. Alamat penyetor di Kemang, tanggal 18 Januari 2020. Baik, kita ke menu kas dan bank, pilih transfer tunai. Ya, kita buat baru, tanggalnya adalah 18 Januari. Deskripsinya adalah transfer melalui Yunita. Apa supaya jelas nanti siapa yang menyetornya. Dari akun kas ke akun bank. Jumlahnya adalah
1280. Jika sudah, kita klik simpan. Jangan lupa batal. Ya, terakhir, transaksi nomor 11, penyesuaian barang rusak di gudang. Tanggal 30 Januari, ditemukan satu TV 20 inch dalam keadaan rusak, dialokasikan biayanya ke kerusakan dan kegagalan material. Untuk menjawab transaksi di atas, kita pilih ke menu persediaan barang dagang. Nah, kita ke penyesuaian barang. Ya, kita buat baru. Tanggalnya 30 Januari ya. Produknya kita pilih TV 20 inch. Ini. Akunnya kita pilih ke kerusakan tidak ada. Kegagalan tidak ada juga. Kalau tidak ada, kita klik menunya. Ya kan? Jika memang tidak ada biayanya, kalau gitu kita buat baru. Kita masukkan klasifikasinya. Kita ke beban administrasi dan umum, pilih klasifikasinya. Namanya beban kerusakan dan kegagalan material. Kita mengaktifkan set askas atau banknya, lalu kita pilih simpan, lalu batal. Sekarang kita pilih kerusakan kegagalan material. Harga di sini harga satuannya sudah kita input 620, jumlahnya 1. Nah, ingat di sini perhatian, jumlah barang harus negatif jika dikeluarkan. Maka kita kliknya min 1. Jadi min 2. Oke. Kalau sudah, kita klik simpan dan batal. Baik, sudah selesai transaksinya, kita catat semua. Sekarang kita lihat di laporan. Kita ke laporan keuangan, kita pilih laba rugi standar, kita pilih ini tahun ini. Kita juga bisa pilih custom, tapi kita generalkan saja ke tahun ini. Oke. Nah, ini baru ada tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, baru kita input yang bulan Januari saja ya. Itu totalnya kita mengalami laba yaitu 668.439,39. Berikutnya kita lihat laporan lainnya. Kita ke laporan keuangan lagi, kita pilih neraca saldo. Kita pilih tahun ini, ada real transaction atau potongan dasar, silahkan dipilih saja yang disesuaikan. Kita pilih yang umumnya real transaction, kita klik OK. Ini sudah bisa kita lihat saldo awal, saldo akhir. Ternyata sininya kita sudah bisa melihat angkanya, balance-nya di angka berapa. Kita lihat di saldo awal nih, debit dan kredit. Ada saldo akhir, debit dan kredit. Ini sama saldo akhirnya kita 186.223.950. Di debit 186.223.950, di kredit 186.223.950. Oke, kita aja berarti tinggal diulang lagi lalu diperhatikan kembali
supaya lebih memahami tentang pencatatan baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.